Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital teman-teman. Di video kali ini saya mau lanjutin memperbaiki sebuah amplifier CSBO yang kemarin mikrofonnya rusak ya. Line mikrofon baik line 1, 2, 3, 4 itu rusak semua. Jadi 3 kit ini punya potensi kerusakan karena memang ada resistor yang terbakar gitu, ukurannya 150 ohm. Dan begitu saya lepasin ini mesin yang paling atas, ternyata saya nemuin ada kerusakan pada elko. Pantesan kok resistornya terbakar, ternyata elko ini short kayak gitu. Jadi untuk kaki ini dan kaki ini aturan kan plus min ya di elko-nya, tapi begitu saya cek pakai avometer ternyata nyambung total gitu, nyambung sama sekali. Ini bagian apa? Ini adalah komponen setelah resistor yang terbakar itu gitu. Resistor yang terbakar kan yang ini nih udah saya ganti. Ternyata setelah resistor ini nyambung ke elko. Elko-nya begitu saya cek itu tadi dia short, nyambung 100% nyambung. Maka dari itulah resistornya tuh terbakar gitu karena hubung singkat arusnya terlalu besar. Padahal saya sebelumnya menyangka resistor IC JRC4558 3 buah ini salah satunya ada yang rusak. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin bukan IC-nya yang rusak, tapi elko yang berukuran 25 volt 220 mikrofarad. Coba kita tes pakai avometer digital ya. Kita akan lihat. Avometer digital saya kalau misalnya nyambung langsung itu akan berukuran 003004 ya. Sekarang ayo kita tes langsung di sini ya. Tuh. Kelihatan kan guys? 075. 055. Coba kita tempelin langsung probe-nya. Tuh, 036. Kita tempelin lagi ya. Kita lihat. Tuh, short. Jadi elko ini di dalamnya tuh nyambung gitu loh, pantes akhirnya resistor-resistor yang ada di setiap kit itu hampir terbakar di bagian tegangan plus, di bagian tegangan minus itu hampir terbakar semua karena ini adalah elko di tegangan minus 15 voltnya. Dan komponen yang terbakar adalah resistor yang di kit preamp mic yang atas untuk 1, 2. Kemudian untuk preamp mic untuk equalizer ini tuh terbakar kan resistornya, bisa dilihat di sini. Tuh ada resistor yang warna hitam di depan kuku saya ini. Ukurannya adalah 150 ohm yang terbakar juga gitu. Disebabkan karena apa? Karena korsletnya elko tadi. Jadi ini nanti mau saya ganti elko dengan elko yang baru. Kemudian resistor yang rusak di sini di equalizer ini bakal saya ganti dengan resistor yang baru. Nanti jumpernya mau saya betulin ya. Ini mau saya pasang lagi. Saya modifikasinya, terus saya coba lepasin atau coba benerin modifikasi yang ada di kit paling bawah itu. Karena kemarin saya modifikasi ya. Habis itu kita lihat hasilnya gimana ya. Udah saya ganti ya elko-nya. Ini dia warna coklat, ukurannya 25 volt 220 mikrofarad. Resistornya nggak saya ganti karena sebelumnya udah saya ganti 150 ohm. Kemudian IC yang saya lepas udah saya pasang lagi, saya solderin semua yang kaki-kaki yang belum disolder. Terus equalizernya sekalian saya betulin ya. Resistor yang terbakar 150 ohm udah saya ganti, itu dia resistor yang berdiri ini ya, 150 ohm ukurannya tuh. Kemudian ini kabel LED-nya tadi lepas, saya pasang seperti ini. Moga aja bener pasang ya, kalau salah ya nanti nggak nyala kayak gitu aja LED-nya, tapi gampang kalau LED. Terus modifikasian yang saya lepas, 2 kabel sebelah kanan dan sebelah kiri ini kan kalau mau nggak menggunakan equalizer ini harus dilepas ya. Sekarang udah saya pasang lagi. Aduh, lugur baut kurek sitok. Terus ini dia
tone control di musik yang saya jumper, yang harus saya lepas lagi jumpernya seperti ini ya. Nanti kalau misalnya nggak mau masang equalizer, nah harus di jumper seperti ini teman-teman, harus diingat. Oke, setelah dirakit semua, yuk kita saksikan bareng-bareng hasilnya gimana. Berhasilkah atau ada yang berasap atau ada yang meleduk? Kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke listrik 220 volt. Kita on kan. Hidup. Cuman kayaknya saya salah masang LED-nya nggak hidup, harus lepas lagi itu. Oke lah, saya betulin dulu LED-nya ya. Oke, kayak gini yang bener ya. Satu kaki di positif 15 volt, satu kaki lagi di ground. Tapi sebelum ground dia masuk ke resistor dulu, masuk ke resistor terus ke ground kayak gitu ya. Jadi urutannya negatif, positif LED itu masuk ke tegangan positif 15 volt, negatifnya LED, kaki negatifnya LED itu masuk ke resistor, kemudian dari resistor masuk lagi ke ground, seperti itu. Kalau kita tes seperti ini, tuh nyala ya. Oke, jos. Saya matikan dulu. Selesai deh pengetesan ininya maksudnya. Tapi setelah saya melakukan pemasangan equalizer, ternyata suaranya tuh kemeresek banget teman-teman. Jadi saya nggak ambil gambarnya ya, langsung aja saya lepas lagi, dan saya pengen coba lihat bagian mana yang rusak. Udah saya bersihin, saya kipasin dan saya jemur beberapa jam, udah kering banget. Kalau misalnya ada sisa-sisa mengkilap di sini, ini karena ada bekas dari arpus pelapis PCB, dia memang mengkilap, bukan air itu. Terus saya perhatikan komponen-komponen ini, komponennya masih oke semua kondisi fisiknya. Cuman kalau saya lihat dari bagian solderan, bagian bawah sini ya, kita bisa ngelihat di sini ada kaki-kaki yang kurang bagus. Bahkan saya ngelihat ada jalur-jalur tuh yang udah putus loh guys. Nih ya, saya ngelihat di sini ada jalur yang putus. Nah ini nih, di ujung jempol saya nih, tuh putus ini. Nggak nyambung sama sekali, ini del lagi malah lagi. Nah, pededel lagi. Cuman kalau nggak diperhatiin kayak gini, dia nggak bakal kelihatan. Ini bakal kelihatan setelah kita bersihin pakai thinner dan cairan pembersih. Nah, jalur-jalur yang rusak-rusak ini bakal saya jumper dan saya sambung lah, pokoknya yang nggak nyambung itu. Kerusakan-kerusakan itu terjadi karena solderan yang nggak bagus ini. Saya perbaiki dulu solderannya ya. Begitu udah saya solderin, nah waktunya untuk dites ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nyala ya. Udah nyetek, kita gedein volume. Oke. Udah nggak berisik lagi di speaker. Sekarang saya penasaran pengen masang input audio nih, kita pasang dulu. Tapi sekarang yang bagian left berisik loh. Berisik banget. Kita colokin dulu ya input audionya. Seperti ini, saya play. Udah play dia, kita gedein volumenya. Gak ada suara guys. Kalau dicabut ada, kalau dijalokin gak ada suara. Bisa pakai input B. Kita lihat input apa nih, inputnya apa, B nih, input B, inputnya B kok betul, tapi gak ada suaranya teman-teman, gak ada suara.
Padahal udah play. Tuh, cuma ada suara desis-desis saja. Gak ada suaranya. Wah, semua pantesan nggak bunyi. Resistornya kebakar lagi nih guys. Asem. Pantes kemarin ada bau-bau gimana gitu. Harus diganti lagi itu resistornya. Oke lah, ganti aja yang baru resistornya. Yang terbakar itu. Masa rupanya elko-nya di bagian sini korslet juga loh, teman-teman. Lihat ya. Kalau misalnya korslet, dia bakal muncul angka segini ya. Kita tes nih elko-nya. Supaya kalian bisa ngelihatnya. Saya agak ribet megangnya. Nah, kayak gini. Tuh. Sekarang saya sambungin langsung ya. Tuh. 037 045 kayak gitu. Nah, tuh. Bisa pula ikutan rusak. Nah, ini udah saya ganti baru ya. Ini resistor 150 ohm dan elko 25 mikrofarad. 25 volt 220 mikrofarad nih. Ternyata kasusnya sama, dia short juga, korslet. Kita rakit terus kita tes muncul suara apa enggak. Oke. Oh iya, belum saya pasang kabelnya. Kabelnya saya pasang dulu. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Aduh, kayaknya curiga saya. Tak ada suara loh. Tapi kalau equalizernya dipegang ada tuh. Tapi kalau dari input nggak ada. Atau ngapa nih? Tuh. Oke. Matiin deh. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Agak gagal hari ini ya.